Setelah itu di restoran Yuna, Telemina dan Milane datang ingin ngasih tahu berita madu yang belakangan ini harga jualnya anjlok. Jika begitu terus menu makanan yang mengandung madu akan terhenti. Semua itu disebabkan oleh monster yang berada di dekat sarang lebah, membuat orang-orang yang ingin mengambilnya harus bertaruh nyawa terlebih dahulu. Yuna pun memutuskan untuk pergi ke kuil petualang. Helen mengatakan misi itu belum ada yang mau ngambil sebab monster yang ada di sarang tersebut adalah kelompok orc. Yuna memutuskan untuk mengambil misi itu, kemudian pergi ke sana bersama Kumakyu dan Kumayuru. Setibanya di sana, lebah itu bersarang di semua bagian pohon sampai dijuluki pohon lebah. Di situ juga ada beberapa monster orc yang lagi mukbang madu. Namun Yuna terkejut terdapat dua beruang yang terus-menerus dipukuli oleh monster itu. Yuna semakin marah melihat ada anak beruang yang ditendang oleh monster itu. Yuna langsung melesat menyerang si monster, lalu memukul pemimpinnya sampai si monster tumbang. Udah selesai, Yuna segera menyembuhkan dua orang tua beruang itu. Anak-anaknya pun mengucapkan terima kasih. Yuna meminta mereka untuk menjaga tempat ini dan jangan pernah menyerang manusia saat ingin mengambil madu. Singkatnya, Yuna kembali dengan membawa sedikit madu dan mengatakan misi telah selesai. Kemudian Bu Mori dan Karim merasa senang harga madu kembali normal dan restoran Yuna masih bisa menjual menu yang mengandung madu lagi. Clip pun datang bersama Noir, ngasih surat pesan anak Tuan Putri ingin kembali bertemu Yuna dan istri Clip Ella Laura ingin bicara hal pribadi kepada Yuna. Yuna juga mengucapkan terima kasih kepada Clip beruang yang waktu itu diizinkan tinggal di situ dan tidak akan diburu oleh para petualang. Setelahnya Yuna tiba di ibu kota bertemu Flora. Yuna juga bertemu dengan ibunya bernama Kitea. Kemudian Yuna memberikan oleh-oleh pancake menu baru dari restorannya yang mengandung madu untuk mereka. Raja dan istrinya ingin minta resep puding kepada Yuna dan Yuna pun memberikannya. Namun disuruh untuk jangan memberikan kepada orang lain selain mereka. Yuna juga memberikan hadiah lanjutan buku cerita perjalanan Yuna untuk Flora. Elora meminta untuk buku itu dibuat menjadi banyak sebab Flora selalu berkeliling membaca dengan orang-orang yang ada di kerajaan, membuat semua orang pada suka dan ingin memberikannya kepada anak mereka. Sebenarnya Yuna merasa malu dengan gambar dan cerita buatannya, namun karena mereka memaksa, jadi Yuna mengizinkannya. Elora pun mengajak Yuna bicara berdua. Si dia meminta Yuna untuk mengawal anak-anak akademi yang ada kegiatan latihan berpetualang. Tentu si Yuna menolak sebab terlibat dengan anak-anak bangsawan yang pasti akan merepotkan. Namun Elora memaksa dan mengatakan akan berhutang jika Yuna mau. Yuna pun tidak punya pilihan lain, terpaksa menerima permintaan itu. Hari pengawalan pun tiba. Yuna akan mengawal 4 orang, Marix, Timol, Katela, dan Sia. Tentu sih mereka kaget petualang yang akan mengawal mereka berpakaian aneh gitu. Jelas meremehkan Yuna. Walaupun udah diyakinkan oleh Elelora, Yuna adalah pilihannya dan sangat kuat. Namun mereka tetap meremehkannya, bahkan ingin melihat kartu tanda petualang Yuna. Yuna pun memberikannya, dan setelah dilihat dan mengetahui jika terjadi apa-apa kepada Yuna, mereka tidak akan tanggung jawab. Mereka pun jadi setuju. これもしかしてあれじゃね？あれですわ。あれ？ Sambil jalan, Sia minta maaf dengan sikap temannya itu. Yuna bertanya tentang bisikan mereka tadi, apa maksud itu. Sia memberitahunya maksud dari mereka. Yuna disangka membeli prestasi petualang dengan sebuah uang. Sebelum jalan, Yuna digas oleh Marix dan Timol. Dengan sombong, Yuna disuruh untuk jangan bertingkah bodoh yang membuat nilai mereka menjadi kecil dan merepotkan mereka nantinya. Perjalanan pun dimulai. Setelah berjalan seharian, mereka tidak ada kendala sama sekali dan memutuskan untuk istirahat di situ. Kemudian di malamnya tim cewek diberikan tidur duluan. Marix, Timol berjaga. Hampir pagi, Sia gantian berjaga. Yuna pun menemaninya dan saling curhat untuk hari ini. Besoknya di perjalanan, Kumakyu dan Kumayuru merasakan monster mendekat. Yuna pun membisikkan itu kepada Sia, segera ngasih tahu temannya. Namun Marix tidak percaya dan selagi itu benar, dia hanya mengakui kemampuan dari dua beruang Yuna, bukan Yunanya. Benar saja, si Goblin pun datang. Mereka langsung bertarung dengan berbagai kemampuan sihirnya masing-masing.
Mereka pun sangat senang berhasil menang. Xia dengan bangga mengatakan ini semua berkat Yuna dan dua beruangnya itu, yang ngasih tahu keberadaan monster dan sekaligus jumlahnya. Tetapi Marix dengan sombong tidak mengakuinya. Xia dan Katela pun mengomeli si Marix sehingga si dia berterima kasih kepada Yuna walaupun cuma untuk beruangnya. とりあえず達成をくけどクマへの感謝だからな。お前は関係ない。ツンデレかな。 Di sorenya sampailah di sebuah desa. Warga di situ menyambut mereka. Dan tentu mereka kaget dan bertanya-tanya dengan penampilan Yuna. Setelah mandi, Katela dan Xia menyarankan Yuna mengganti pakaiannya selain baju beruangnya itu. Walaupun udah diganti baju beruang putihnya. Baju beruang putih yang Yuna gunakan untuk defensif dan penyembuhan. Yuna biasanya menggunakannya untuk istirahat dan pemulihan. Sedangkan yang hitam mengandung kekuatan untuk bertarung. Katela juga menyimpulkan Yuna dan Xia udah saling kenal sebelumnya. Sebab dari pertama bertemu Xia sangat akrab sekali dengan Yuna. Tentu Xia dan Yuna beralasan walaupun tidak berguna. Xia pun meminta untuk merahasiakan ini kepada Marix dan Timol. Di tengah malam yang indah, Yuna menelpon Pina dari telepon beruang yang Yuna buat. Yuna pun curhat tugas merepotkan ini kepada Pina. おやすみ、フィナ。 Besoknya mereka mempelajari tentang kain sutra. Xia dan Katela membayangkan Yuna memakai baju cantik dari kain sutra itu. Namun tiba-tiba ada satu warga ngasih info, ada monster muncul. Menuju ke sana, Yuna ngasih tahu ada dua goblin muncul. Mereka segera langsung menghabisinya. Sebab udah sangat lelah untuk menuju ke sana, mereka beristirahat sejenak. Mereka merasa kagum dengan Yuna yang tidak kelelahan sama sekali. Namun si Marix entah kenapa dia sangat kesal. Setibanya di sana, mereka langsung menyerang para goblin itu dengan berbagai skill-skill mereka. Yuna pun hanya menonton aksi mereka. Tapi salah satu dari si goblin mencoba menyerang Yuna. Ia tentu langsung terpental, membuat mereka bengong melihatnya. Setelah pertarungan cukup panjang, mereka berhasil mengalahkan para goblin itu dan menyelamatkan para warga yang ada di dalam. Warga merasa aneh dengan tingkah laku goblin itu. Entah kenapa goblin tersebut tidak menyerang, melainkan berusaha untuk masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Lalu Yuna merasakan hal berbahaya dan menyuruh yang lain untuk segera lari. みんな小屋から離れて。 Mereka semua pun hanya terdiam takut melihat monster Black Tiger. Dan itulah yang membuat para goblin takut dan berusaha bersembunyi. Sebagai pemimpin, Marix akan menjadi umpan untuk membiarkan yang lain kabur. Dia siap menghadapi monster itu, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Tentu Yuna tidak membiarkan itu terjadi dan lagi pula tugasnya menjaga mereka. Dan Yuna udah berjanji kepada Elelora untuk membuat mereka aman. Lagi pula tempat tersebut udah dikepung ratusan monster serigala siap menyerang mereka. Yuna langsung memukul Black Serigala itu sampai kemental. Serigala itu pun mengamuk. Lalu dengan menggunakan kekuatan angin pale, serigala tersebut pun ngubeng. なんだよこれ。金で実績を買った服で冒険者やってる変なクマじゃないの。 Tidak kepercayaan itu, Xia menjelaskan bahwa Yuna itu benar-benar kuat seperti yang ada di hadapan mereka. Kemudian Yuna terkena serangan monster itu. Black Serigala itu menggigit tangan Yuna. Yuna langsung membakar bagian dalam Black Serigala, sehingga si monster kalah. Sekarang tinggal para anak buahnya si monster. Yuna ingin segera menghabisinya, dan Marix ingin membantu. Namun Yuna berkata, 足手まといだよ。 mendengar kata itu dan melihat semua aksi Yuna, Marix sekarang tidak meremehkan Yuna lagi dan malah menjadi kagum kepada Yuna, sehingga si dia ingin menjadi kuat seperti Yuna. Dengan sangat singkat dan gampang Yuna berhasil mengalahkan ratusan serigala itu, lalu menyimpan semua monster tersebut. Mereka pun semuanya berterima kasih kepada Yuna. Salah satu dari mereka meminta Yuna untuk menemaninya mengecek sarang ulat, tetapi setelah melihat itu, Yuna kena mental. プニプニプニプニ。なんだか可愛い。 Kemudian Marix dan Timol datang. Marix minta maaf kepada Yuna udah bersikap kasar dan meremehkan Yuna dan berterima kasih atas semuanya. Dengan malu-malu Yuna memaafkan mereka dan lain kali jangan meremehkan seseorang dari penampilannya. Besoknya mereka pun berpamitan pulang. Singkatnya setibanya di ibu kota, mereka didatangi teman sekolahnya yang sama abis berpetualang. Dua pendamping dari dia mengenali sosok Yuna, sebab Yuna sangat terkenal di kota Kromonia. Dia membuat Yuna menjadi motivasi mereka. Melihat kostum aneh Yuna, teman mereka ingin mengejek Yuna, namun kelompok Xia mencegah hal itu dan membela Yuna.
Sebelum berpisah, mereka mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan akan menjadi kuat seperti Yuna. Tentu membuat kepala akademi kaget dengan sikap mereka yang berubah drastis. Kembali ke rumah, Yuna menceritakan semuanya kepada Pina. Di malamnya di tempat panti, Sari membuat sulaman di bantal berbentuk beruang untuk diberikan ke Yuna. Besoknya kebetulan Yuna datang berkunjung. Sari pun memberikan hadiah itu untuk Yuna. Yuna pun mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Setelah itu Aju dan kawan-kawan tiba di kota Kromonia. Mereka bertemu dengan Yuna di panti. Setelahnya Yuna membawa mereka untuk mukbang di restorannya. Untuk masalah bisnis masakan hewan laut yang akan mereka jalankan, Yuna membawa mereka ke restoran yang akan mereka jalankan, sekaligus tempat tinggal dari mereka. Besoknya Yuna membawa Telemina untuk menjadi manajer bisnis ini. Mereka pun langsung merapatkan dan menyiapkan semua kebutuhan. Lalu Milane datang ngasih kabar gembira kalau kapal dari kota Wa tiba di kota Milea yang membawa beras pesanan Yuna. Yuna pun merasa senang dengan begini restoran menu masakan laut bisa dihidangkan dengan semangkok nasi. Milane juga membawa kostum beruang untuk mereka. Tentu Yuna kaget dengan hal itu. Namun itu lucu, Ajun merasa mungkin ukurannya tidak akan pas kepada mereka karena melihat anak-anak yang make kemarin. Namun Milane udah mengetahui semua ukuran Ajun dan yang lain tanpa diukur. Ajun pun kaget dengan kehebatan Milane. Tetapi mereka semua merasa tidak cocok dengan pakaian yang imut itu sebagai orang dewasa. Yuna pun berpikir dan teringat Sari yang hebat membuat sulaman. Yuna berencana untuk memakai apron saja untuk baju karyawan. Dengan ada sulaman beruang di apron tersebut, Milane pun merekomendasikan tempat penjahit. Besoknya Yuna menemui Seri membicarakan semuanya kepada Seri. Setelah mengerti, Seri mau. Setibanya di tempat tersebut, Seri merasa kagum dengan semua bahan yang ada di situ. Mereka pun saling mengenalkan diri masing-masing. Si istri bernama Naru dan si suami bernama Temoka. Besoknya Seri mulai membuat apron dengan didampingi oleh mereka. Kemudian singkatnya buatan Seri berhasil dibuat. Sebab melihat Seri sangat berbakat, Temoka menawarkan Seri untuk magang di tempatnya. Langsung saja Seri menemui Yuna untuk memberikan apron buatannya. Setelah dicoba, mereka semua merasa senang dengan buatan Sari dengan sangat bagus. Namun entah kenapa Seri merasa murung dari tadi dan langsung kembali pulang. Besoknya Yuna mencari Seri penasaran apa yang terjadi kepadanya. Seri bercerita ia kemarin ditawarkan kerja di tempat Temoka, tapi ia menolak sebab Seri udah berjanji untuk mengurus peternakan ayam bersama yang Yuna berikan. Seri merasa jika ia bekerja di sana itu tidak adil, walaupun sebenarnya ia sangat mau bekerja di sana. Yuna menyarankan untuk coba bertanya dan berkata jujur kepada mereka semua. Yuna yakin mereka tidak akan marah. Dengan penuh tekad dan mendapatkan motivasi dari Yuna, Seri mencoba bicara jujur kepada mereka semua. Ya tentu mereka tidak marah, melainkan tersenyum sangat setuju dan mendukung bekerja di sana. Ibu panti juga sangat setuju. Lagi pula itu hobi Sari. Besoknya secara resmi restoran beruang menu masakan laut dibuka. Setelah itu Yuna memberikan monster Black Tiger kepada Pina untuk dibedah. Namun Pina merasa kesulitan sebab kulit dari monster itu sangat keras, membuat pisaunya tidak berfungsi. Yuna dan Pina pun berkunjung ke toko senjata untuk membeli pisau. Setelah pemilik tahu Yuna akan menggunakan pisau itu untuk monster Black Tiger, sang pemilik Nel merasa mustahil membedahnya. Si dia pun menyarankan menggunakan pisau dari bahan mithril. Mendengar itu Yuna merasa sangat senang dan tidak menyangka mithril ada di dunia ini seperti yang ada di gamenya. Namun Nel berkata bahan mithril lagi habis. Satu-satu yang ada adalah di ibu kota. Dengan sangat gembira Yuna langsung ingin segera ke sana. ちょっとあんたいつまでも寝てないでいい加減に起きな。 Gold dan Nel pun menyarankan untuk pergi ke toko Gajal, kerabat mereka yang ada di ibu kota. Dengan menggunakan tele menggunakan pintu ajaib, Yuna dan Pina tiba di ibu kota. Namun si dia kesulitan untuk mencari tokonya walaupun udah dikasih petunjuk. Untungnya di tengah kebingungan itu bertemu dengan kelompok Sia yang langsung menunjukkan tempat tersebut. Setibanya di dalam, Yuna langsung ngasih surat gold untuknya. Setelah membacanya, Yuna lagi membutuhkan mithril untuk membuat pisau. Gajal berkata itu mustahil, sebab di ibu kota juga lagi tidak ada stok mithril. Untuk lebih jelas penyebabnya, Yuna disarankan untuk pergi ke guild petualang. Merasa ribet, Pina menyarankan untuk beli pisau biasa saja dari baja. Tapi Yuna tetap kekeh harus pisau dari bahan mithril. Tiba di guild petualang, semua orang yang melihat penampilan Yuna tertawa dan meremehkannya.
Lalu salah satu dari mereka ingin menyakiti Pina. Tentu Yuna langsung menghentikan itu dengan genggaman kerasnya, lalu membanting si dia. Merasa tidak senang temannya digituin, si gendut ingin menyerang. Langsung saja dengan satu pukulan membuat mereka semua terdiam. Sanya pun datang sebagai sosok Guild Master, menghentikan semua keributan itu. Secara kebetulan Elarora juga datang, ingin membicarakan soal tambang yang membuat Mithril sulit didapat. Semua hal yang terjadi disebabkan oleh monster golem yang membuat para penambang kesulitan. Dan walaupun udah dikirim beberapa petualang tetap tidak berguna. Yuna pun meminta izin untuk mengambil misi itu. Tentu Sanya dan Elalora setuju. Tiba di sebuah desa, terlihat para warga galau semua seperti mirip orang-orang yang ada di kota Milea. Yuna pun bertemu dengan party Jaden dan Mel yang sebelumnya mengawal teman kelompok Sia. Mereka habis melihat situasi yang ada di tambang dan sekarang menuju pulang. Mereka memberikan informasi kepada Yuna tentang Iron Golem yang ada di tambang sumber masalah itu. Namun di tengah perbincangan mereka muncul party Power Ranger yang mengejek penampilan Yuna. Dan si dia yakin kelompoknya akan mengalahkan semua golem itu. Di sisi lain Pina yang bersama Elelora lagi dipaksa untuk memakai gaun dari mereka. Sampai si Pina tertekan. Besoknya mereka menuju tambang, langsung dihadang monster golem. Tentu dengan mudah party Jaiden mengalahkannya. Masuklah lebih dalam lagi, lalu bertemu dengan rock golem. Tentu monster itu langsung digas oleh Yuna. パンチ一 Melihat kekuatan Yuna secara langsung mereka kagum sesuai yang dirumorkan. Tapi Jaden menyarankan Yuna untuk lebih santai, sebab gua tambang ini akan hancur terkena efek kekuatan dari Yuna. Lanjut bertemu dengan Iron Golem. Yuna merasa kagum dengan Jade dan Senia bisa memotong golem besi itu, sebab senjata mereka terbuat dari bahan mithril yang Yuna inginkan, membuat Yuna semakin semangat untuk mendapatkannya. Lalu mereka mendengar keributan dari dalam. Ternyata itu party Power Ranger yang kesulitan menghadapi golem putih. Entah itu pedang maupun sihir, tidak mempan sama sekali oleh monster itu. Jaden menyimpulkan monster tersebut adalah golem mithril, sebab itu tubuhnya sangat keras sekali. Namun party mereka tidak mau dibantu, takut buruannya diambil. 俺たちの獲物だ。手助けなんていらん。手を出すんじゃ。そのペットと一緒にさっさと帰れ。ペットって私のことだよね。 Jaden langsung memutuskan untuk balik saja, membiarkan mereka. Di malamnya, party Power Ranger berhasil kembali hidup-hidup. Mereka frustasi tidak bisa mengalahkan monster tersebut. Karena sangat sulit untuk tugas ini, dua party itu memutuskan untuk kembali ke guild petualang untuk menyerah saja. Yuna pun pergi ke kamarnya beralasan untuk tidur. Namun di dalam kamarnya Yuna membuat pintu ajaibnya dan langsung menuju ke tambang itu. Di dalam Yuna berhasil menerobos ke dalam. Yuna menggunakan sihir listriknya. Yuna pun menyimpulkan kekuatan itu bisa mengalahkan monster golem. Benar saja satu monster dikalahkan oleh Yuna tanpa membuat tambang itu rusak. Singkatnya setelah mengalahkan beberapa golem di dalam, Yuna bertemu kembali dengan bos monster golem Mithril. Yuna langsung menyerang menggunakan sihir listriknya, tapi tidak mempan sama sekali. Kembali menyerang menggunakan beberapa tebasan namun tidak ngepek sama sekali. Golem itu lari ke arah Yuna. Yuna membuka pintu ajaibnya dan mendorong golem tersebut keluar. 熊の炎魔 Karena serangan dari Yuna membuat golem itu terbang tinggi. Dan Yuna menyimpulkan jika golem itu jatuh dari ketinggian, tubuhnya pasti akan hancur. Setelah jatuh dari ketinggian itu, semua tubuh golem Mithril mengalami kerusakan. Lalu Yuna menghantam intinya dan berhasil mengalahkan si monster. Kembali ke dalam, Kumakyu dan Kumayuru menemukan sesuatu. Lalu tiba-tiba ada pesan dari sistem yang mengirim Yuna ke dunia itu. Benda tersebut adalah hadiah untuk Yuna. Kembali ke tempat party Jaiden. Yuna memberitahunya kalau ia udah mengalahkan semua golem itu, termasuk golem Mithril. Ia tentu membuat mereka terdiam sejenak dan menganggap Yuna lagi bercanda. Dan si Merah marah tidak percaya dengan hal itu, sebab berisik Yuna menyetrumnya yang membuat si dia pingsan. Kemudian besoknya kelompok Jaden dan Power Ranger kembali yang habis mengecek gua tersebut. Sekarang si Merah percaya kekuatan Yuna. Besoknya para warga terlihat sekarang menjadi happy. Si Merah juga menawarkan Yuna untuk bergabung ke partinya. Ya tentu ditolak mentah-mentah. Kembali ke kota, Yuna melaporkan semua yang terjadi kepada Sanya dan mengatakan masalah telah selesai.
berpamitan pulang dengan Elelora dan Sia. Elelora memberikan hadiah untuk Yuna sebuah pisau yang diberikan lambang bangsawan. Setelah itu Yuna memberikan golem mithril kepada Gajal untuk dibuatkan sebuah pisau. Yuna juga memberikan batu yang diberikan oleh sistem, namun Gajal kurang tahu dan menyarankan untuk datang ke gurunya di kampung halamannya. Sambil jalan Yuna dan Pina bertemu dengan seorang gadis. Tentu dia merasa terkejut dengan penampilan Yuna sebab dia hampiri begitu saja. Ternyata dia adalah kerabatnya Bu Morin dan Karin yang mencarinya. Yuna memberitahunya kalau Bu Morin dan Karin sekarang buka toko di kota Kromonia. Merasa sedih tidak bisa ke sana sebab Nerin kehabisan uang. Yuna pun memberikan uang dan disuruh untuk naik kereta kuda ke sana. Awalnya merasa tidak enak dengan pemberian itu. Karena Yuna sangat ikhlas, Nerin pun menerimanya. Beberapa hari berlalu, guild petualang menyuruh Yuna untuk membawa Black Tiger ke sana. Helen juga memberikan bayaran misi golem tempo hari titipan Sanya. Maksud dari mereka membawa monster tersebut untuk para staf mempelajari proses pembedanya, sebab monster Black Tiger jarang ada. Pina dengan pistol mithril barunya mulai membedah monster itu. Sangat fokus Pina memotong bagian demi bagian monster tersebut. Semua staf dengan sangat fokus mempelajari semuanya. Di sorenya Yuna kena marah oleh Telemina karena memberikan pisau mithril ke Suri tanpa pengetahuannya. Yuna pun memberikan rayuan maut dengan sebuah pancake buatannya untuk Telemina. Awalnya Telemina tidak tergoda, namun setelah memakannya ia sangat keenakan. Telemina menyarankan Yuna kue ini dijadikan menu baru di restorannya. Yuna tentu tidak menyangka makanan yang ia bikinnya iseng malah disukai mereka. Besoknya Nerin udah tiba di kota Kromonia bertemu dengan Karin dan Bu Morin. Yuna pun masuk, Nerin nampak terkejut Yuna ada di sana. Namun Yuna malah kelupaan dengan Nerin. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Bu Morin berterima kasih kepada Yuna udah membantu Nerin. Tujuan Nerin juga datang untuk bekerja bersama Bu Morin dan Karin di sini. Dia juga terkejut kalau Yuna adalah pemilik dari restoran ini. Yuna pun memperbolehkan Nerin untuk bekerja bersama Bu Morin dan Karin. Tujuan Yuna dan Telemina datang untuk mendiskusikan kue strawberry baru ciptaan Yuna yang akan dijual di restoran ini. Namun Bu Mori dan Karin merasa akan sulit sebab mereka udah banyak memasak semua menu yang ada di situ. Jadi dia takut nggak kepegang. Nerin pun mengajukan diri untuk dia saja yang akan membuat kue itu. Yuna setuju dan langsung mengajarinya. Kemudian Yuna dan Pina berkunjung ke tempat Noir untuk memberikan kue tersebut. Noir dan Lala merasa keenakan dengan kue itu sebab sangat cocok disajikan dengan segelas teh secara bersamaan. Yuna kepikiran untuk menyajikannya juga teh di restorannya. Setelah itu Lala mengajari Yuna bersama Pina cara membuat teh yang enak ala bangsawan. Singkatnya walaupun sedikit sulit, teh Yuna dan Vina jadi. Clip pun mencobanya dan layak untuk disajikan untuk semua orang. Kemudian beberapa hari berlalu. Yuna menemui Gajal untuk mengambil senjatanya yang terbuat dari mithril. Yuna pun mencobanya di tengah keramaian melawan monster golem yang udah disiapkan oleh Gajal. Hanya dalam satu gerakan cepat Yuna berhasil menghancurkan golem itu. Selanjutnya Yuna berkunjung ke tempat raja. Di tengah perjalanan wanita pelayan berterima kasih atas buku cerita gambar yang Yuna buat. Anak si dia sangat menyukai buku tersebut dan berharap lanjutannya ada. Setelahnya mereka semua berkumpul menikmati teh dan kue strawberry buatan Yuna. Tentu mereka sangat kenikmatan dan memuji kehebatan Yuna. Raja juga mengucapkan terima kasih tentang tampang Yuna telah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba muncul seorang kepala koki bernama Jelf. Mendengar Yuna telah datang, ia buru-buru untuk menemuinya. Ingin mengucapkan terima kasih atas resep puding pemberian Yuna. Melihat kue strawberry di atas meja, ia nampak tertarik dan minta izin untuk mencobanya. Setelah merasakannya, ia sangat kenikmatan. Besoknya kembali ke kota Kromonia. Yuna dan Pina mendapatkan surat undangan ulang tahun dari Misa. Dia berdua merasa bingung menyiapkan hadiah apa hadir pesta bangsawan nantinya. Yuna dan Pina pun pergi ke tempat klip untuk minta saran. Tentu mereka bilang jangan khawatir dan santai saja. Setelah itu Yuna pergi ke tempat Seri untuk menyiapkan hadiah untuk Misa. Yuna ingin Seri membuat sebuah boneka Kumakyu dan Kumayuru untuk hadiah. Kembali ke rumah, Pina menyambut dengan amarah sebab dia ditinggal untuk mencari hadiah. Untuk hadiah, Yuna menyarankan untuk buat saja kue buatan Pina untuk Misa.
Dia berdua pun membuat kue ulang tahun dan singkatnya jadi dengan sangat indah. Kemudian Yuna dan Pina akan pergi ke kota Selin bersama Noir dan Clip, sekaligus dua pengawalnya. Berjalan menuju ke rumah Misa dengan saling adu balap. Di sorenya mereka beristirahat terlebih dahulu. Dan Yuna membuat rumah beruangnya di situ. Tentu membuat Clip dan kedua pengawalnya terkejut. Yuna menyuruh Baron dan Goges untuk masuk. Namun mereka menolak, memilih untuk di luar saja sambil berjaga. Dan sekaligus merawat kuda yang kelelahan sebab mengejar laju Kumakyu dan Kumayuru. Atas permintaan maafnya Yuna memberikan makanan yang enak untuknya. Di malamnya Yuna menyediakan makan malam berbagai menu spesial untuk Clip dan Noir. Bahkan sampai nambah saking nikmatnya. Clip tidak habis pikir di hutan bisa menikmati makanan seenak ini. Besoknya melanjutkan perjalanan. Namun mereka melihat seseorang yang diserang oleh kelompok goblin. Yuda dengan cepat menghajar goblin itu. 一気に決めるよ、あの水魔法。討伐完了。これでいい。 Dengan cepat Yuna berhasil mengalahkan semua goblin itu. Lalu mereka mengucapkan terima kasih. Setelah itu singkatnya mereka sampai di kota Silin. Seperti biasa penampilan mencolok Yuna membuat orang-orang di situ terfokus. Kemudian sampailah kediaman Misa dan langsung disambut kedatangan mereka olehnya. Di dalam disambut oleh kakek Grand dan kedua orang tua Misa. Dan berterima kasih udah repot-repot datang demi Misa. Setelah itu Yuna bersama anak-anak berjalan-jalan menikmati suasana. Namun muncul para anak bangsawan yang mengejek Misa sebagai bangsawan pinggiran. Bahkan dia pun mengejek Yuna sebagai peliharaan. やばい、超殴りたいけど。 Bocah itu terus menjelek-jelekan Misa. Yuna pun menghentikannya. Sampai si dia memperkenalkan pengawalnya dan menyuruh untuk jangan macam-macam. Tentu Misa melawan dan berkata Yuna jelas lebih kuat darinya. 強い笑わせるなよ。 強そうな護衛と取り巻きがいなきゃ小さな女の子とお話もできなくちゃ。今何歳ですか？そんなに怖いならお家でママのおっぱいでも吸ってた方がいいですよ。 Mendengar ejekan dari Yuna, Randall langsung mencoba menyerang. Tentu dihentikan begitu saja dan mencoba untuk melepaskan tangannya. Sebab sangat sulit ia memanggil pengawalnya minta segera membantunya. Dengan cepat Bran menyerang tangan Yuna. Lalu Yuna refleks melepaskan genggamannya sampai si bocah itu jatuh. Tidak senang diperlakukan begitu, Randall minta Bran untuk membalasnya. Namun Bran menolak sebab banyak para warga sipil melihat itu. Mereka pun pergi dan akan membalas perlakuan Yuna kepadanya nanti. Yuna melaporkan hal yang terjadi barusan kepada Clip dan Grand. Grand minta maaf karena membuat Yuna masuk ke masalahnya. Bocah sombong itu dari bangsawan Salbard. Ia menguasai kota Selin sebelah barat. Sedangkan keluarga Misa di bagian timur. Di kota Selin memiliki dua penguasa. Dan mereka saling bermusuhan. Yaitu disebabkan oleh raja dulu yang membagi dua kota Selin. Yuna menyimpulkan raja tersebut sebagai 昔の王様ってバカなの？ awalnya para dua penguasa itu hidup rukun dan akur. Namun setelah penguasa Salbar ganti generasi, lalu hubungan mereka menjadi hancur. Mereka juga telah menyuap kuil pedagang untuk menguntungkan bagian barat agar kota bagian timur mengalami kehancuran ekonomi. Mereka melakukan itu demi untuk mengambil alih kota timur. Selagi asik ngobrol, tiba-tiba muncul pelayan yang mengabarkan kalau kepala koki terluka parah. Kepala koki bernama Bus terluka di bagian lengan dan dia minta maaf tidak bisa masak di hari penting. Yuna dan Clip menyimpulkan semua kejadian tersebut disebabkan oleh keluarga Salbard. Walaupun tidak ada bukti, mereka lah yang satu-satunya yang jelas ingin membuat Misa dan Grand malu di hadapan semua orang jika hidangan pesta tidak berjalan mulus. Clip menyuruh Baron dan Goges untuk menyelidiki semua itu dan memanggil koki pengganti. Dan Clip akan memanggil koki dari kota Kromonia untuk menggantikan Boots. Di malamnya Misa sangat murung dengan yang terjadi. Ditambah lagi dia melibatkan Yuna dan yang lain. Tentu Yuna berkata untuk tenang saja dan mereka menyemangati Misa untuk tetap happy. Datanglah Clip yang ngasih tahu kalau anak buahnya Brabon dan Goges telah diserang. Sama seperti Boots yang ditembak sebuah anak panah. Itu pun dialami oleh Baron dan Goges. Karena situasinya sangat kacau, Clip memohon kepada Yuna untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Ya tentu Yuna akan membantunya. Untuk masalah koki pengganti, Yuna akan memanggil orang yang cocok untuk masalah tersebut. Kemudian Yuna mencari tempat aman untuk membuka pintu ajaibnya. Lalu Yuna pergi ke tempat raja untuk melaporkan semuanya. Di situ juga ada Perdana Menteri bernama Jiang dan anak raja sebagai penerus raja bernama Port.
Tujuan Yuna datang untuk minta izin kepada raja untuk minjamkan kepala kokinya yaitu Jelp untuk mengurus masakan pesta. 許す遠慮なくゼレフをシーリンに連れて行け話は聞かせていただきました Besoknya Yuna bersama Jelp langsung bergegas pergi ke sana. Di sisi lain Boots yang berusaha untuk masak namun ia tidak bisa. Dan merasa kesal tidak bisa membalas kebaikan Grand yang telah memberikan pekerjaan. Namun dengan sangat cepat Yuna dan Jelp tiba di situ. Ternyata Jelp dan Boots saling mengenal satu sama lain. Dan ternyata mereka teman lama. Boots pun sangat senang orang yang akan menggantikannya adalah temannya. Di malamnya terlihat pemimpin Salbart yang merasa senang semua rencananya berjalan mulus untuk berjatuhkan Grand. Kemudian hari ulang tahun Grand pun tiba. Grand menyuruh semua yang hadir untuk menikmati hidangan yang ada. Muncullah si Gajurdo yang tidak menyangka pestanya akan seramai ini. Lalu dia dan antek-anteknya ingin mencoba makanan pesta itu. Berharap hidangannya tidak enak. Namun setelah ia mencobanya, dia merasa terkejut dan keenakan dengan makanan itu. Bahkan sampai tidak bisa berhenti memakannya. なんだこれうますぎる初めてだ Terdengar Randall yang keenakan dengan hidangan itu sampai ia teriak. Melihat orang-orang yang menikmati pesta, Gajurdo langsung membanting piring lalu berteriak kalau makanannya sangat tidak enak. Dia terus menjelek-jelekan Grand dan dia sangat tahu Grand tidak menggunakan kokinya. Malah menggunakan koki dari luar di pesta penting ini. Dan Gajurdo menganggap itu sangat menjijikan. Clip yang mendengar ocehannya membuat Clip kesal dan tidak tahan ingin memukulnya. Ya sebenarnya itu sesuai rencana Yuna. Gajurdo membuang makanan itu lalu menginjak-injaknya. Jel pun datang ngasih tahu dialah yang membuat hidangan semua ini. Gajurdo merasa pernah melihat Jel di suatu tempat. Namun dia tidak peduli lalu mengatakan semua makanan buatan Jel itu sangat menjijikan. Jeb menegaskan jika kau menghina makanan buatanku, sama saja kau menghina selera sang raja. 様もご不満のようでしたなとか Mendengar kebenaran itu, para antek-antek Gajurdo takut dan beralasan selera makanan mereka lagi tidak baik. Lalu pergi meninggalkan Gajurdo. Gajurdo yang merasa malu rencana yang berjalan gagal dan memutuskan untuk segera pergi membawa anaknya. Sebab keributan itu, Jelp akan menghidangkan puding Yuna atas permohonan maafnya untuk para tamu. Singkatnya, semua acara pesta grand berjalan mulus dan mereka sangat senang. Setelah itu, Elora datang untuk mencari informasi dan bukti kejahatan Gajurdo untuk ia laporkan. Kemudian di malamnya Pina dan Noir memaksa Yuna untuk memakai gaun di hari ulang tahun Misa. Karena Yuna tidak bisa melawan rayuan mereka, Yuna pun nurut. あんまり見ない。 Semuanya merasa kagum dengan perubahan Yuna secara drastis memakai gaun. Pesta ulang tahun Misa pun dimulai. 我が孫ミサーナの10歳の誕生 ミサ、誕生日おめでとう。ありがとうございます。 Yuna memberikan hadiah 2 boneka Kumakyu dan Kumayoru buatan Sari untuk Misa. Tentu Noir langsung ribut ingin diberikan boneka juga. Namun Yuna menolak sebab ini hanya untuk Misa. Noir sentak sangat sok tidak bisa memiliki boneka itu. 私の誕生日じゃないの。お父様もうからかったんですか。言うなよ でもほんと可愛いわね。 Besoknya Yuna ingin pergi belanja. Namun tiba-tiba telepon beruangnya berdering. Yuna mencari tempat aman dan mengangkatnya. お姉ちゃん、お姉ちゃん、助けて。フィナ。 Mendengar Pina minta tolong, Yuna langsung bergegas ke sana. Saat tibanya di lokasi, Pina, Noir sekaligus para pelayan pada tepar. Yuna langsung menyembuhkan Pina yang memar di pipinya. Kata Pina, Misa telah diculik oleh seseorang yang memakai baju hitam. Clip dan Grand pun datang yang terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Yuna dengan sangat marah minta Clip dan Grand untuk menjaga anak-anak. Dan Yuna akan pergi mencari pelakunya. Di sisi lain, Misa yang dikurung oleh Randall, orang yang melakukan penculikan. Dia juga melakukan penculikan terhadap anak-anak dari penduduknya sendiri. Menganggap mereka telah tidak sopan terhadapnya. Setelah si dia pergi, Misa mencoba menenangkan para bocah itu yang menangis karena takut. Randall melaporkan kepada ayahnya kalau dialah telah menculik Misa. Tentu Gajurdo marah dengan aksi tolol anaknya. Menculik anak bangsawan itu sangat berisiko. Bisa-bisa gelar bangsawannya akan hancur karena anaknya bodoh. Tiba-tiba suara keras pun terjadi yang membuat mereka terkejut. じゃあ行くよ。
何事だ。 Yuna yang udah tiba di kediaman Gajurdo langsung membuat dua penjaga pingsan. Dengan penciuman Kumakyo dan Kumayuru, Yuna sangat yakin Misa ada di sini. Setibanya di hadapan Gajurdo dan anaknya, Yuna tanpa basa-basi langsung menyerangnya dan minta untuk membalikan Misa. Para penjaga di situ hanya terdiam ketakutan dengan hawa membunuh Yuna. Namun Bran dari atas menyerang Yuna dengan kekuatan apinya. Bran mengakui dialah yang telah menculik Misa dan dia tidak menyangka bisa ketahuan dengan sangat cepat. Yuna pun tersenyum sebab pelakunya nongol sendiri di hadapannya. Gajurdo menyuruh anak buahnya untuk jangan diam saja, bantulah Bran. Yuna meminta Kumakyo dan Kumayuru untuk mengurus para kroco itu. Dan Yuna bayuan dengan Bran dengan sangat sengit. 面白いアイテム袋をお持ちだ。 Bran mulai menambah kecepatannya menyuruh Yuna untuk mencoba menyimbanginya. からです。 Bran tidak menyangka sihir apinya diblok begitu saja. Melihat itu si bocah tengil kesal melihat Yuna bisa mengimbangi petualang kelas atas katanya. Sedangkan Kumakyo dan Kumayuru berhasil membuat para kroco itu pada kalah. Melihat Yuna memalingkan pandangannya, Bran mencoba menyerang dari belakang. Ya tentu dengan mudah ditahan oleh Yuna sampai si dia mundur. なんと Bran terus menggunakan kecepatannya sekaligus menyerang Yuna. Dengan sangat cepat Yuna bergerak menangkis itu dan langsung memukul si Bran. Belum cukup di situ, dengan penuh amarah, Yuna memukul janggutnya sampai Bran kepental dan tepar. Gajurdo yang melihat pertarungan itu takut dan bertanya siapa sebenarnya Yuna ini. Gajurdo memberitahunya kalau bukan dialah yang salah, melainkan putra bodohnya itu. Dari atas bocah tengil mencoba menyuruh Yuna jangan macam-macam jika Misa tidak ingin terluka. Tentu dengan cepat Yuna berada di dekatnya dan langsung memukulnya. 下に触れるな。Belum cukup untuk melampiaskan kekesalannya, Yuna langsung turun menyerang Gajurdo dan Elora datang menyuruh Yuna jangan lakukan itu. Namun itu udah terlambat. ユナちゃん、ちょっと待って。 Tujuan Elora datang untuk menangkap para idiot itu sebab sekarang ia udah punya bukti. Tetapi Gajurdo tetap melawan dan menyatakan bukan dialah yang salah, melainkan anaknya itu. Elora berkata sebagai orang tua Gajurdo harus bertanggung jawab. Lagi pula karena ayahnya lah yang membuat anaknya menjadi seperti itu. Bisa juga mengatakan kalau ada anak-anak yang diculik juga selain dirinya. Dan jelas semua bukti udah ada, Gajurdo harus ditangkap. Elora menyuruh semua pengawal memeriksa semua rumah itu. Di sorenya Yuna dan Misa balik langsung disambut oleh Pina dan Noir. Dia berdua minta maaf kepada Misa tidak bisa melindunginya. Mereka semua juga menyambut dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Besoknya semua berita kesebar dengan sangat cepat. Gajurdo kena hukuman dieksekusi, sedangkan anaknya status bangsawannya dicabut, dan hartanya disita sekaligus diusir dari kota Selin. Guild pedagang yang menerima penyuapan juga telah dipecat. Dengan begitu ekonomi kembali normal. Bran memutuskan untuk pensiun dan memberikan kepemimpinan kepada ayah Misa. Kemudian hari perpisahan pun tiba. Misa mengucapkan terima kasih atas bantuan semuanya. Berkat Yuna semua masalah selesai. それでは皆様ごきげんよう。また会える日を楽しみにしています。ただいま。